Shalom Jemaat GBI Kedoya yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan sekeluarga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tetapi saya berharap kita tidak hanya sehat secara fisik, tetapi kita juga sehat dan kuat di dalam roh. Mari kita memperkuat iman dan roh kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Jikalau kami masih hidup sampai saat ini, semua merupakan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh disegarkan melalui puji-pujian hari ini, dan roh kami juga boleh diperkuat melalui firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami berdoa supaya urapan Tuhan turun ke atas setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita semua berserta dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang setia, selalu bersama kita semua, amin. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita bawa setiap penyembahan kita bawa setiap syukur kita di hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan lagi, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Tuhan Yesus, thank you Bapa. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk menjamah setiap kami, menjemurkan setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, amin. Dia adalah Allah yang sanggup. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Mari katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan setiap kami, dan Kau sanggup melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kuasanya tidak berubah.
percaya bahwa Yesus adalah sumber sukacita kita, amin. Thank you Tuhan, thank you Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, firman-Mu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran untuk Tuhan dan firman-Nya. Biar Roh Kudus senantiasa
menjamah, menuntun, serta memperbaharui komitmen kami, agar kami semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidup yang kami jalani sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi di rumah Anda masing-masing dalam masa COVID-19 ini. Tapi saya percaya Tuhan selalu akan melindungi kita. Pada minggu ini saya akan membagikan berkat firman dengan judul Melayani Sesuai Karunia Rohani. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat yang telah kita baca ini ada 4 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama kita melihat bahwa karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Alkitab tadi berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ini menunjukkan tidak ada orang percaya yang tidak memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena setiap orang percaya, Tuhan titipkan karunia rohani untuk kita kembangkan bagi kemuliaan namanya. Tahukah saudara, pada waktu kita lahir, Tuhan memberikan kepada kita bakat. Dan ini kita bisa gunakan untuk hal-hal yang sifatnya umum. Tetapi ketika kita lahir baru, Tuhan juga memberikan karunia rohani yang gunanya adalah untuk membangun iman orang-orang percaya untuk pelayanan. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5 firman berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Bahkan di ayat 11 dikatakan tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi sumber dari karunia rohani itu adalah Roh Kudus yang memberikan kepada setiap orang percaya karunia menurut kehendaknya. Karunia itu sangat beragam, berbeda-beda. Tapi kita harus gunakan untuk saling melengkapi di dalam pelayanan. Nah, kita perlu sadar bahwa ini adalah anugerah Tuhan atau kasih karunia. Pemberian cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kita harus mengobarkannya, menggunakannya. Supaya ini menjadi maksimal. Sebab kalau tidak digunakan, maka karunia itu menjadi terpendam, menjadi padam, tidak terpakai. Karenanya Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karunia itu perlu dikobarkan, berarti kita harus berlatih, banyak belajar, minta petunjuk dari orang-orang lain yang sudah lebih paham dalam pelayanan tersebut. Sehingga kita lebih efektif, lebih maksimal. Sekarang banyak orang menganggap dan melihat saya sebagai seorang pengkhotbah. Tetapi dulu saya nggak bisa khotbah, saudara sekalian. Nah, saya suka dengar khotbah, tapi kalau berkhotbah itu suatu yang berbeda. Tetapi kemudian karena ada yang mendesak, oke lah saya sharing di hadapan beberapa orang, kelompok kecil, mungkin cuma 7-8 orang. Dan saya ingat khotbah saya yang pertama itu bicara soal begini, saudara. Hidup kita itu harus seperti perangko. Perangko itu harus nempel kepada amplopnya. Berarti kita juga harus menempel kepada Kristus. Kemudian perangko itu adalah alat yang bisa kemudian membuat surat itu dikirim ke seluruh dunia. Jadi kalau kita menempel kepada Kristus, kita bisa dipakai menjadi pelayan Tuhan, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Wah, kelihatannya keren ya khotbahnya.
Tapi kemudian saya cari-cari, di mana ada ayatnya hidup kayak perangko? Itu tidak ada, saudara. Dan khotbah itu alegoris sekali. Aduh, kalau saya melihat ke belakang, rasanya malu juga. Tetapi itu adalah bagian proses dari mengembangkan karunia rohani. Saudara yang sudah diberi karunia oleh Tuhan, jangan engkau pendam karena malu, karena malas, karena alasan apapun. Gunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang akan diberkati melalui kehidupan saudara. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat klip singkat tentang seorang yang punya cacat. Tangannya tidak punya jari selengkap kita. Tetapi dia tahu dia punya potensi sehingga dia bisa memainkan permainan musik piano khususnya, lagu Amazing Grace dengan cara yang luar biasa. Dengan tangan kiri dengan 5 jari yang lengkap, tetapi tangan kanan sama sekali tidak ada jari, hanya bonggol daripada tangannya. Dan ini menunjukkan walaupun kita punya keterbatasan, kalau kita bisa mengenali karunia rohani dalam hidup kita, maka kita bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap orang diberi karunia rohani dan itu harus dikobarkan secara maksimal. Tetapi kebenaran kedua yang kita harus pahami tentang karunia rohani adalah karunia rohani bertujuan memuliakan Allah dan melayani sesama. Nah, kebenaran kedua ini akan disampaikan oleh Pendeta Joko Prihanto. Mari kita dengarkan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran berikutnya yang akan kita pelajari bersama-sama adalah bahwa karunia rohani bertujuan memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita. Dalam Markus 10 ayat 45 dinyatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada 2 hal yang dilakukan Yesus ketika dia datang ke dunia. Yang pertama dia melayani, yang kedua dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak menuntut orang-orang untuk datang dan melayani dia, tapi sebaliknya dialah yang datang untuk melayani. Semua hal yang dikerjakan, semua hal yang dilakukan adalah untuk kepentingan orang lain, adalah untuk kepentingan sesamanya. Yaitu ketika dia pergi memberitakan Injil. Karena dia mengingat bahwa ada banyak orang yang akan pergi dalam kekekalan dan di dalam hukuman selama-lamanya. Itu sebabnya dia pergi memberitakan Injil. Supaya banyak orang yang dilayaninya mendengarkan, menerima Injil itu. Dan kemudian menjadi percaya dan akhirnya diselamatkan. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyembuhkan banyak orang yang sakit, melepaskan banyak penderitaan, melakukan yang terbaik buat orang lain yang dia bisa lakukan. Karena itu mari kita teladani Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia kerjakan itu untuk kepentingan orang lain. Dan dengan cara yang sedemikian, dia mempermuliakan nama Bapanya yang di surga. Bukankah dalam 1 Korintus 10 ayat 31 juga dikatakan, kalau kita makan, kalau kita minum,
atau kalau kita melakukan apapun juga, maka kita harus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, mari kita gali, kita lihat, kita pahami apa panggilan Tuhan, apa karunia rohani Tuhan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan itu, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk melayani sesama dan mempermuliakan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari kita garis bawahi ini, untuk kepentingan bersama. Jadi Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Bukankah gambaran tentang tubuh di dalam bagian ini adalah gambaran yang sangat indah? Tubuh terdiri dari berbagai macam unsur, elemen, jenis, nama. Ada bahu, ada tangan, ada lengan, ada pinggang, ada kepala, dan banyak hal lain lagi yang kita bisa sebutkan. Tetapi mereka semua tidak bisa terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tetapi mereka semua diikat di dalam satu sistem yang sama, di dalam tubuh yang sama. Dan dengan itulah kemudian tubuh baru bisa berfungsi dengan maksimal, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya mari kita ingat ini. Kita tidak bisa membanggakan karunia rohani yang Tuhan titipkan. Dan kemudian kita merasa bahwa karunia kita lebih tinggi dari yang lain. Kita jadi sombong bahwa karunia rohani kita bisa menempatkan kita lebih populer dari orang lain. Dan merasa bahwa orang lain lebih rendah tingkatannya, lebih jelek karunia rohaninya, lebih lemah karunia rohaninya. Saya rasa Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang sedemikian. Tetapi mari kita ingat, kita selalu terikat satu dengan yang lain di dalam satu kesatuan sistem tubuh Kristus. Sebagai tubuhnya, sebagai anggotanya, mari kita membuktikan kepada dunia ini supaya kita bisa didengar oleh mereka seperti sebuah orkestrasi yang indah. Karena masing-masing kita bermain pada tempatnya, masing-masing kita membunyikan instrumen pada saatnya yang tepat. Dan semuanya itu kemudian membuat sebuah dinamika, membuat sebuah harmoni yang sangat luar biasa. Dan kemudian orang yang mendengarkan lagu itu akan sangat diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan karunia rohani kita masing-masing. Tetapi tujuan utamanya selalu ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan biarlah sesama kita diberkati oleh karena apa yang kita lakukan. Haleluya. Kebenaran yang pertama, karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Yang kedua tadi, karunia rohani bertujuan memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Sekarang kita lihat kebenaran ketiga. Karunia rohani bisa berupa perkataan dan perbuatan. Ayat firman Tuhan tadi berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, dan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Berarti di sini ada dua bagian besar dari karunia rohani. Yang pertama adalah karunia bicara. Karunia yang Tuhan berikan untuk kita menyampaikan sesuatu dengan perkataan kita. Dan kalau kita diberi karunia itu, segalanya harus berdasarkan firman Tuhan. Artinya harus selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu ternyata berasal dari filsafat dunia yang menyesatkan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, apa saja karunia bicara ini? Ada banyak, misalnya karunia mengajar. Orang yang diberi karunia ini ketika dia membaca firman, dia bisa menjabarkannya kepada orang Kristen yang lain dengan cara yang sederhana sehingga kebenaran yang sangat dalam itu bisa dipahami secara simpel dan orang-orang terbangun kerohaniannya. Karunia yang lain adalah karunia menasehati. Memberikan kata-kata yang mengencourage orang lain supaya mereka tetap teguh di dalam segala tantangan. Dan nasihat itu berdasarkan firman Tuhan. Apalagi di dalam masa COVID-19 ini ada banyak orang stres.
Kadang-kadang keluarga terlalu lama ngumpul sama anggota keluarga yang lain malah berantem. Banyak orang yang mengalami krisis secara keuangan. Nah, dibutuhkan orang-orang yang bangkit sebagai konselor, sebagai penasehat. Karena orang membutuhkan penghiburan, membutuhkan jalan keluar, membutuhkan nasihat. Gunakanlah karunia saudara, teleponlah teman-temanmu, atau beri teks kepada mereka melalui WhatsApp atau apa saja, supaya mereka juga mendapatkan kekuatan. Selain itu, karunia bicara juga bisa secara luas dihubungkan dengan olah vokal, menyanyi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tiap orang bisa menyanyi, tetapi menyanyi dengan merdu, apalagi kalau dipadukan sebagai sebuah paduan suara, menyanyikan lagu rohani untuk kemuliaan nama Tuhan, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ini juga membutuhkan karunia daripada Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat sebuah paduan suara yang diambil dari rumah masing-masing oleh 9 bersaudara dari keluarga Badudu yang sungguh menjadi berkat. Mereka menyanyikan tentang Amazing Grace, kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib. Dan saya melihat mereka adalah orang yang menggunakan karunia-Nya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mendengarkan bersama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jesus saved someone like me. I was once lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, how precious did that grace appear, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Saya percaya kita semua diberkati melalui lagu tadi. Jadi ini kategorinya karunia bicara, meliputi mengajar, menasehati, bahkan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Berikutnya adalah kategori karunia melayani yang kita lakukan dengan tindakan perbuatan kita. Misalnya menolong orang yang susah. Katakan saja ada teman kita yang sedang melahirkan anaknya dan dia merasa kerepotan karena ada suami dan anak-anak yang lain yang sebetulnya dia harus layani dengan membersihkan rumah, memasak, sementara mereka sedang bekerja atau sedang kuliah atau sedang ke sekolah.
Dan ada teman seiman yang memasakkan untuk mereka atau membantu untuk membersihkan rumah mereka. Bukankah ini adalah karunia melayani untuk menolong orang lain? Atau juga karunia untuk memberi. Memberkati orang lain dengan keuangan atau finansial kita supaya mereka juga bisa tertolong dari masalahnya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, mari kita melakukan berdasarkan kekuatan yang dianugerahkan Allah, bukan kekuatan diri. Nanti kita menepuk dada, hebat ya saya. Lalu jadi sombong, kalau enggak saya tolong, wah celaka dia, mati dia. Ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Atau kalaupun kita menolong orang lain, tapi bersumber pada kekuatan diri, akibatnya seperti Marta, ngomel-ngomel. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan suruh dong Maria juga bantu saya. Ada kelelahan yang dialami, ada kekecewaan, percuma, udah melakukan segala macam, nggak ada terima kasihnya itu orang. Udahlah. Tapi kalau kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan, selalu ada sukacita dan kekuatan baru yang mengalir dalam kehidupan kita. Apalagi pada masa COVID-19 ini, ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita karena mereka sangat terpuruk secara ekonomi. Dan bukankah kita dari keterbatasan kita, mungkin saudara juga mengalami penurunan pemasukan, kondisi ekonomi yang tidak sebagus yang lalu, tapi bukankah kita dipanggil untuk tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Kita seperti Yusuf yang harus membuka lumbung-lumbung penyimpanan dan memberkati orang-orang lain yang kelaparan supaya mereka tidak mati. Dan dengan demikian kita juga menjadi saluran berkat dari Tuhan. Saudara, ada waktunya kita menyembah Tuhan dengan cara mengangkat tangan. Tapi ini waktunya kita melayani Tuhan dan sesama dengan cara mengulurkan tangan. Gereja Bethel Indonesia melakukan bakti sosial di seluruh wilayah tanah air. Dari penyemprotan disinfektan, Alhamdulillah ya hari ini saya dapat bantuan disinfektan gratis ya. Terima kasih untuk Departemen Kalmas GBI Pusat atas bantuannya, yaitu alat penyemprotan dan juga cairan untuk membasmi COVID-19. Selamat pagi. Tagana Raja Wali siap menyemprot bersama dengan Pak Ustaz dan Pak RT di Kecamatan Panakukang. Siap. Tagana, pagi. Penyemprotan lanjutan di Masjid Kamala Putih. Makan siang gratis. Hari ini Tagana Permas PDGBI melakukan aksi sosial untuk bagi makan pada ojek online. Dan juga pemberian APD kepada banyak rumah sakit. Terima kasih atas nama Rumah Sakit Indonesia Sadikin dan tim medis RSAS. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Nah, saudara sekalian, sekarang kebenaran keempat. Karunia rohani adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya memberikan kesempatan kepada PDP Jessica Abraham untuk menguraikan hal ini. Dan saya percaya ini juga akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang telah kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata asli pengurus di dalam firman Tuhan adalah oikonomos.
Kata ini terdiri dari dua kata lain. Yang pertama yaitu oikos, artinya rumah. Dan yang kedua nemo atau nomos, yang artinya adalah mengatur atau membagikan. Jadi kata oikonomos perlu kita mengerti sebagai seseorang yang dipercaya atau diberi tanggung jawab untuk membagi atau mengatur rumah. Dan konsep inilah yang harus kita mengerti ketika kita mendapatkan karunia dari Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan bukanlah untuk kita dan untuk kita gunakan bagi kepentingan kita, tetapi merupakan titipan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal ini tercatat juga di dalam Matius 25 di akhir perumpamaan tentang talenta yang Tuhan sampaikan. Di sana dikatakan bahwa suatu kali Tuan yang memberikan talenta kepada hambanya pulang dan mengadakan perhitungan. Meskipun waktunya lama, tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa dia akan mengadakan perhitungan kepada setiap hamba-hamba yang diberikan talenta. Jangan sampai kita memiliki konsep yang keliru seperti Simon yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Simon adalah tukang sihir yang bertobat, tetapi setelah dia bertobat dia tetap memiliki pemikiran yang keliru tentang karunia roh. Saat dia melihat Petrus dan Yohanes melakukan mujizat-mujizat dengan kekuatan dari Roh Kudus, dia juga berpikir, oh saya juga pengen mendapatkan karunia ini untuk saya pakai. Karena itu dia memberikan uang kepada Petrus agar Petrus mau menumpangkan tangan atasnya sehingga dia pun bisa mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib. Tapi di sana Petrus mengecam dia dan dia berkata bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Karena karunia ini bukan untuk dimiliki oleh kita, tetapi karunia ini adalah titipan Tuhan yang harus kita gunakan untuk kemuliaannya. Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa karunia yang Tuhan berikan adalah titipan dan kita mengelolanya dengan baik, percayalah bahwa Dia akan memberikan lebih banyak lagi, memperbesar kapasitas kita lebih luas lagi. Karena kita adalah manajer yang dapat dipercaya. Tuhan, sang owner, tentunya mempercayakan lebih banyak lagi kepada manajer-manajer yang dapat dipercaya. Apakah saudara manajer yang dapat dipercaya? Bagaimana saudara mengelola keuangan saudara, jabatan saudara, bahkan karunia roh yang saudara miliki di dalam diri saudara? Bagaimana saudara mengelola waktu yang saudara punya? Apakah saudara mengelolanya untuk kepentingan saudara? Apakah untuk kepentingan Tuhan? Ada satu kisah menarik tentang seorang pemuda bernama George Bolt. Dia bekerja menjadi seorang manajer di sebuah hotel di Philadelphia. Dan suatu malam dia mendapatkan seorang tamu, seorang bapak dan seorang ibu, suami istri yang sudah tua. Saat itu badai sedang menghantam Philadelphia dengan luar biasa. Dan kedua orang ini datang dan meminta tolong untuk diberikan kamar biar mereka bisa menginap malam itu. Tapi di malam itu ada 3 konferensi ternyata yang ada di Philadelphia sehingga seluruh kamar terbook, fully book. Tidak ada lagi kamar kosong di mana mereka bisa menginap. Tetapi akhirnya George berkata, jangan pulang Pak, pakai saja ruangan yang saya miliki. Memang tidak begitu besar, tidak begitu indah, tapi setidaknya Bapak bisa beristirahat di sini malam ini karena mungkin hotel-hotel yang lain juga penuh. Besok ketika cuaca sudah membaik, Bapak bisa pulang. Dan begitu senangnya Bapak dan istri ini karena mereka bisa menginap di sana malam itu menghindari badai. Keesokan harinya sebelum mereka pulang, mereka memuji George. Dan George tentunya bersuka cita karena Bapak ini bilang, wah kamu luar biasa, mengutamakan excellent dalam servis. Kamu benar-benar pelayan atau manajer yang menguntungkan perusahaanmu. Nanti kalau saya buat hotel suatu hari, kamu jadi manajer buat saya ya. George di sana hanya menanggapi dengan senyuman karena dia juga tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak ini akan menjadi kenyataan. Dia pikir hanya basa-basi saja, tapi ternyata 2 tahun setelah hari itu, dia mendapatkan sebuah surat beserta tiket pulang pergi ke New York dari Philadelphia. Ternyata Bapak ini menepati janjinya. Bapak ini mengajak George untuk melihat sebuah
hotel yang baru saja dia bangun bernama Hotel Waldorf. Dan ternyata Bapak ini adalah William Waldorf, pemilik dari Hotel Waldorf Astoria yang sekarang memiliki banyak sekali hotel-hotel di seluruh dunia. Dan Bapak ini berkata pada George, "George, engkau adalah manajer yang bisa dipercaya. Kau adalah manajer yang mengelola apa yang engkau miliki dengan baik dan mendatangkan keuntungan buat perusahaanmu. Karena ini, maukah hari ini kamu menjadi manajer yang pertama dari hotel yang telah saya buat?" Saudara lihat, ketika seseorang menjadi manajer yang dapat dipercaya, mengelola untuk keuntungan sang pemilik, tentunya pemilik akan memberikan karunia yang lebih lagi buat dia. Mari kita sama-sama pergunakan apa yang kita miliki untuk Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dan bagaimana kapasitas kita pun diperbesar untuk dapat mengelola hal yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 4 kebenaran yang kita telah pelajari hari ini dari firman dengan judul melayani sesuai karunia rohani. Yang pertama, karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Yang kedua, karunia rohani bertujuan memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Yang ketiga, karunia rohani bisa berupa perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir, karunia rohani adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, siapa sumber yang memberikan karunia-karunia ini? Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa menjadi saksi. Bukan hanya bersaksi dengan perkataan, tetapi menjadi saksi dengan perbuatan, dengan pelayanan kita. Sehingga anggota tubuh Kristus, orang percaya yang lain dikuatkan imannya, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, akhirnya hatinya tersentuh oleh karena perkataan kesaksian dan juga tindakan kasih kita untuk menolong yang lain. Adakah di antara saudara yang hari ini mau berkata, "Tuhan, saya rindu menjadi saksimu, saya rindu menjadi alat kemuliaan-mu." Libatkan diri saudara dalam pelayanan. Pelayanan tidak harus di gedung gereja tentunya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi saudara bisa melayani dengan bantuan kasih saudara. Saudara bisa melayani dengan menelepon teman-temanmu dan memberikan kata-kata penguatan kepada mereka. Saudara juga bisa melayani melalui sosial media. Misalnya dengan men-share lagu-lagu rohani yang menguatkan. Artikel-artikel yang positif. Jangan kabar-kabar yang menakutkan. Apalagi hoax. Kita lakukan yang terbaik di dalam pelayanan. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan akan mengurapi kita menjadi alat bagi kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, mari saya ajak sekarang kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi bersama dengan segenap hati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sudah dengar.
Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan kami, memberi kami kekuatan supaya kami hidup dan menggunakan karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Apa yang kami beri, kami berikan dengan sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak seluruh GBI untuk berdoa dan berpuasa 21 hari menjelang Pentakosta agar lawatan Tuhan terjadi, Indonesia dipulihkan, virus corona segera menurun bahkan berakhir, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Karena Allah itu ternyata penuh kebajikan. Kisah Rasul 14 Mulai bulan Maret akan ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi JKT ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Bapak Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus meneladani Bapak. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah
bersama dengan teman-teman yang ada baik di Jakarta, di Bekasi, Tasik, Bandung. Tuhan, kami bersyukur karena kami menikmati satu persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang demikian sempurna menaungi kami. Satu persatu Kau pelihara dengan demikian ajaib. Terima kasih Bapa. Kami juga menyadari Tuhan bahwa hidup adalah untuk melayani. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Buat kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang nyata. Sehingga boleh menyukakan hati Tuhan dan juga bahkan sesama. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu menaungi kami. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekarang biar berkat daripada Allah Bapa turun menaungi saudara dan saya. Demikian juga kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar sempurna terjadi atas hidupmu dan hidupku. Bahkan persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus. Biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memuliakan namanya. Biar berkat ini turun atas kita semua. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehati. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kau dahsyat Tuhan. Janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Yang percaya boleh sama-sama katakan. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku.